Kali ini kita bakal berusaha menjawab atau menemukan antitesis dari nihilisme yang merupakan sebuah konsep pemikiran di mana orang-orang penganutnya mempercayai bahwa nggak ada nilai yang dapat digenggam dalam kehidupan gitu, nggak ada makna dalam kehidupan dan nggak ada hal yang dapat dikatakan bisa sepenuhnya manusia anggap sebagai tujuan atau arti hidup itu sendiri. Well, sebelum kita membahas obat dari nihilisme itu sendiri atau sebelum kita lebih jauh membahas inti dari nihilisme, kita terlebih dahulu akan berusaha mencari tahu kenapa orang-orang bisa sampai menggenggam konsep-konsep seperti konsep nihilisme gitu. Penyebab awalnya seperti apa, gejalanya seperti apa gitu. Pertama, gerbang utama yang menjadi pintu masuk orang-orang sehingga pada akhirnya memeluk atau menggenggam nihilisme adalah katakanlah sebagai depresi atau gangguan kesehatan mental gitu. Itulah mengapa orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan atau orang-orang yang mengalami depresi dan lain-lain sangat amat mungkin untuk kemudian terjebak dalam paham-paham filosofis atau paham-paham psikologis yang menekankan dirinya untuk tidak memilih atau tidak lagi percaya pada nilai-nilai yang eksis dalam kehidupan. Ketika kita menyadari bahwa kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang menempatkan nilai atau makhluk yang katakanlah menggenggam sebuah nilai, kita akan sadar bahwa yang namanya nilai yang kita genggam itu atau hal-hal yang kita katakanlah simpan dalam diri kita sebagai identitas kita itu sangat amat rapuh gitu, itu dapat sangat amat mudah hilang atau dapat sangat amat mudah hancur ketika kita dipertemukan dengan situasi atau keadaan-keadaan yang memaksa kita untuk melepaskan hal tersebut atau memaksa kita untuk dipertemukan dengan kenyataan yang menghancurkan nilai-nilai yang kita percayai dalam hidup kita tersebut. Dengan kata lain, nggak peduli kalian memiliki pemahaman tentang hidup sebaik apa, akan ada waktu-waktu di mana pemahaman kalian tersebut pada akhirnya ditantang oleh kehidupan itu sendiri. Anggaplah ketika kalian menganggap bahwa cinta adalah hal terpenting dalam kehidupan gitu. Well, hal tersebut bisa dipertemukan dengan masalah atau bisa bahkan dihancurkan oleh kenyataan ketika kalian pada faktanya dipertemukan dengan realitas-realitas yang menjadikan cinta itu sendiri seperti sampah gitu, seperti pengkhianatan, seperti rasa sakit atau katakanlah perselingkuhan dan lain-lain. Kenyataan-kenyataan atau realitas-realitas tersebut pada akhirnya akan membawa sebuah kesadaran pada diri kalian atau pada diri kita lah sebutlah, bahwa ya cinta itu bukan sesuatu yang sangat amat luar biasa gitu. Kenapa? Karena ketika kita katakanlah menganggap bahwa hal tersebut luar biasa, pada faktanya dapat memberi kita rasa sakit yang sangat amat luar biasa juga gitu. Jadi kenapa kita harus menggenggam sebuah nilai yang katakanlah dapat beresiko sangat amat luar biasa untuk memberi rasa sakit pada diri kita. Paham-paham nihilisme atau paham-paham filosofis yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai yang dapat kita genggam atau berpotensi kita genggam menekankan bahwa ya nggak ada sebuah nilai satupun yang dapat kita genggam dalam hidup atau nggak ada sebuah makna satupun yang dapat kita genggam dalam hidup karena di saat bersamaan nilai-nilai tersebut dapat sangat amat mudah hancur gitu. Hobi kalian, kesukaan kalian atau bahkan hal-hal yang kalian anggap sangat amat bermakna dalam hidup kalian yang membuat diri kalian bersemangat menjalani kehidupan pada akhirnya ya satu persatu bakal hancur atau satu persatu bakal direnggut dalam diri kalian gitu, dari diri kalian. Dan hal tersebut tentu akan memaksa diri kalian untuk kemudian mencari nilai-nilai baru atau mencari pemahaman-pemahaman tentang hidup yang kemudian dapat kalian genggam itu, atau dengan kata lain ya kalian butuh pengalihan. Ketika makna dalam hidup kalian itu direnggut oleh kenyataan ya kalian mau nggak mau harus berusaha mencari makna baru gitu, karena seperti yang kita sebutkan di awal, manusia adalah makhluk yang memang secara hukum alam harus menggenggam sebuah makna atau harus membentuk sebuah makna dalam hidupnya, dan itu adalah sebuah keharusan yang akan sangat amat bijak jika kita berhasil mengontrol hal tersebut gitu. Namun ketika kita katakanlah gagal untuk mengontrol nilai-nilai yang ingin kita genggam tersebut, atau kita gagal sadar bahwa kita harus membentuk sebuah nilai yang dapat kita genggam, pada akhirnya nanti kenyataan sendiri yang memberi kita sebuah makna-makna atau kenyataan sendiri yang memberi kita sebuah nilai-nilai yang secara nggak langsung atau secara nggak sadar kita genggam gitu. Maksudnya gimana? Ketika kita enggan untuk membentuk sebuah makna hidup atau ketika kita enggan untuk menyadari bahwa kita harus membentuk filosofi hidup kita sendiri, pada akhirnya
akhirnya realitas-realitas atau kehidupan yang kita temui di keseharian kita akan memberi kita sebuah pengetahuan atau informasi tentang nilai-nilai yang sebaiknya kita genggam gitu. Dan baik disadari maupun tidak, kita seringkali menggenggam pemahaman-pemahaman atau konsep-konsep kehidupan tersebut tanpa sepengetahuan kita gitu. Tahu-tahu kita udah memiliki karakter kita sendiri gitu. Tahu-tahu kita udah memiliki sifat yang kita nggak tahu gimana kita ngebentuknya, atau kita nggak tahu gimana hal tersebut atau sifat tersebut datang dalam diri kita. Tiba-tiba kita memiliki sebuah karakter tertentu. Ketika hal tersebut terjadi, maka di saat bersamaan kita dapat memahami bahwa kenyataan atau lingkungan membentuk diri kita, atau kenyataan-kenyataan atau realitas-realitas yang kita hadapi secara nggak langsung memberikan sebuah nilai atau memberikan sebuah makna hidup pada diri kita untuk kemudian digunakan sebagai sebuah perangkat dalam menjalani kehidupan itu sendiri gitu. Namun, ketika kita paham bahwa kita mampu membentuk karakter kita sendiri, ketika kita mampu paham bahwa kita bisa membentuk sifat kita sendiri dengan cara mengontrol pikiran atau mengontrol perasaan kita untuk menghadapi kenyataan yang kita hadapi, di saat bersamaan kita membentuk makna hidup kita sendiri, di saat bersamaan kita membentuk nilai kita sendiri gitu. Dan bukan berarti nilai atau makna yang berhasil kita bentuk tersebut adalah sesuatu yang dapat dikatakan finish gitu, atau sesuatu yang dapat dikatakan selesai dan kehidupan kalian akan berjalan sedemikian rupa atau sebagaimana mestinya gitu ya. Nggak gitu juga. Saat kita sudah katakanlah memahami kenyataan bahwa kita harus mengontrol pikiran kita sedemikian rupa atau mengontrol karakter kita sedemikian rupa dengan makna hidup yang kita percayai atau dengan arti hidup yang kita genggam, di saat bersamaan makna-makna tersebut atau katakanlah nilai-nilai yang kita genggam tersebut, yang berhasil kita bentuk tersebut, akan dibentrokan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang membuat pikiran-pikiran kita atau perasaan-perasaan kita tersebut pada akhirnya terganggu gitu. Ketika kita bingung harus melakukan apa, ketika perasaan kita gundah gulana, ketika kita dipertemukan dengan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya kita paham bahwa kita akan menghadapi hal tersebut. Kita bakal merasakan hal tersebut seperti kesedihan, penderitaan, dan lain-lain. Namun ketika kenyataan itu datang atau ketika kesedihan itu datang dan penderitaan itu datang, makna hidup atau nilai yang sebelumnya telah kita genggam tersebut bakal katakanlah diragukan oleh diri kita sendiri, bakal kita anggap sesuatu yang benar-benar rapuh, yang kita anggap nggak bisa menjaga diri kita sedemikian rupa, yang kita anggap nggak bisa membahagiakan diri kita, yang kita anggap nggak bisa menjadi sebuah nilai yang baik, karena ya pada faktanya kita tetap sedih, karena pada faktanya kita tetap menderita, karena pada faktanya kita tetap dipertemukan dengan kenyataan-kenyataan yang tidak kita inginkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Padahal kita udah capek-capek nih, kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat makna hidup yang baik, kita udah capek-capek membuat karakter yang baik, kita udah capek-capek berusaha mencerna realitas itu seperti apa untuk kemudian melakukan sebuah tindakan-tindakan yang kiranya berirama atau sesuai dengan kenyataan itu sendiri. Tapi ya tetap aja gitu, pada faktanya kenyataan memberi sebuah nilai-nilai yang nggak mampu kita kendalikan gitu, yang nggak mampu kita pahami, bahkan yang nggak mampu kita mengerti, hingga pada akhirnya ya semua menjadi ngambang gitu, semua jadi nggak bernilai lagi. Dan ketika kalian menghadapi keraguan tersebut, ketika kalian katakanlah berada di dalam kondisi tersebut, muncullah hantu yang bernama nihilisme. Nihilisme merasuki orang-orang yang katakanlah sedang merasa ragu tersebut untuk kemudian memberi sebuah pemaknaan baru dalam hidupnya, bahwa yang nggak ada sebuah nilai dalam hidup ini yang bisa kita genggam gitu, nggak ada sebuah makna yang dapat kita pahami atau nggak ada sebuah arti dalam kehidupan yang dapat kita jadikan sebagai pandangan atau filosofi hidup kita. Hingga pada akhirnya ya udah nggak usah peduliin tentang karakter, nggak usah peduliin tentang hal-hal yang katakanlah memperumit hidup kita, ya udah jalan aja, hidup aja gitu, nggak usah peduliin tentang nilai, nggak usah peduliin tentang pandangan hidup dan lain-lain. Nihilisme menekankan bahwa ya nggak ada sebuah nilai yang dapat kita genggam gitu, nggak ada sebuah karakter yang dapat dikatakan sepenuhnya positif atau sepenuhnya negatif gitu. Semua menjadi sebuah hal yang katakanlah nggak pasti, atau semua menjadi sebuah hal yang katakanlah nggak bernilai di hadapan perubahan itu sendiri yang dapat kita temukan di dalam kenyataan. Dengan kata lain, kenyataan memberi tantangan demi tantangan pada makna atau arti hidup yang berusaha kita bentuk sedemikian rupa gitu. Meskipun kita udah benar-benar yakin dan melindungi karakter kita tersebut dengan ego atau dengan bahkan kebijaksanaan itu sendiri yang kita anggap baik, tetap saja kita dipertemukan oleh sebuah nilai-nilai yang pada akhirnya akan membuat kita ragu pada identitas kita, membuat kita ragu pada karakter kita dan cara kita memandang kehidupan itu sendiri gitu. Pada akhirnya ya kita bingung harus ngapain di tengah kehidupan ini, di tengah dunia yang penuh hiruk pikuk ini gitu.
Dan ketika nihilisme berhasil merasuki diri seseorang, maka orang tersebut katakanlah sangat amat berpotensi untuk berbahaya, bahkan bukan hanya untuk dirinya namun untuk orang lain. Mengapa demikian? Karena orang yang katakanlah sudah berhasil menggenggam nilai-nilai nihilisme mungkin akan menjalani hidup yang katakanlah datar ya. It's okay kalau datar, kalau emang dirinya cuman berusaha flow atau ngalir aja dalam kehidupan gitu. Dirinya udah tahu bahwa nggak ada makna hidup, nggak ada nilai yang dapat digenggam, ya udah flow aja, ngalir aja gitu. It's okay kalau emang pada dasarnya atau pada faktanya seseorang berhasil menjalankan kehidupan seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Namun ada kemungkinan-kemungkinan ketika seseorang berhasil atau katakanlah dirasuki oleh nihilisme, dirinya akan memahami bahwa nilai-nilai moral, nilai-nilai hukum, nilai-nilai etika di dalam kehidupan itu ya bukan sebuah nilai yang sepenuhnya objektif atau yang sepatutnya dijalankan oleh manusia gitu. Oleh sebab itu, dirinya membandingkan nilai yang dirinya bentuk sebagai manusia yang tadinya dihancurkan oleh kenyataan itu sendiri dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat gitu. Yang dengan sangat amat mudah sebenarnya dirinya pikirkan bisa juga sangat amat mudah hancur oleh kenyataan itu sendiri. Dengan kata lain, singkatnya atau mudahnya, kalau nilai yang saya miliki bisa hancur, maka nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga atau hidup di kehidupan sosial juga ya bisa hancur gitu. Ngapain saya peduli pada nilai-nilai itu gitu? Ngapain saya mikirin nilai-nilai itu atau bahkan mematuhi nilai-nilai itu? Ya udah jalanin kehidupan yang semeraut aja gitu, nggak usah peduli moral, nggak usah peduli etika atau nggak usah peduli hukum dan norma-norma yang berlaku, karena dirinya paham bahwa ya nilai-nilai yang hidup di kehidupan masyarakat atau nilai-nilai sosial tersebut hanya merupakan sebuah nilai yang sangat amat subjektif yang dapat sangat amat mudah hancur gitu. Karena seperti yang telah kita bahas sebelumnya gitu, nihilisme mempercayai bahwa nggak ada sebuah nilai yang sebenarnya benar-benar objektif dalam kehidupan manusia atau sebuah makna hidup yang dapat manusia genggam gitu. Jadi ngapain peduli sama hal-hal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat gitu, ya udah tabrak-tabrak aja. Ketika situasi tersebut terjadi, ketika orang-orang yang katakanlah menggenggam nilai nihilisme mengetahui atau memahami bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut pada dasarnya merupakan sebuah nilai yang dapat sangat amat mudah hancur atau dapat sangat amat mudah tergantikan atau sangat amat subjektif gitu, maka orang-orang yang menggenggam nihilisme tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya bisa merugikan orang lain gitu, seperti sebuah tindakan-tindakan yang melanggar hukum, tindakan-tindakan yang katakanlah melanggar moral dan lain-lain, karena dirinya sadar ya udah nggak ada pentingnya lagi mematuhi nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan manusia gitu, nggak ada yang penting, ya udah tabrak-tabrak aja gitu. Itulah mengapa nihilisme bisa menjadi sebuah paham yang sangat amat berbahaya gitu. Nihilisme bisa menjadi sebuah paham yang kemudian dapat dikatakan menyesatkan seseorang pada jalan-jalan yang bertentangan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, bahaya dari nihilisme selain berbahaya dalam konteks individu dan masyarakat, bisa juga berbahaya dalam konteks individual atau personal gitu, khususnya secara psikologis. Kenapa? Ketika seseorang katakanlah nggak percaya lagi pada nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan, ketika seseorang udah nggak mau menggenggam sebuah makna dalam kehidupan lagi, udah nggak percaya banyak hal lagi, seringkali orang tersebut bakal berusaha menolak kenyataan itu sendiri sebegitu hebatnya, hingga pada akhirnya ketika seseorang berada di titik terendah atau hal paling ekstrim yang dapat dilakukan oleh seseorang yang menggenggam paham nihilisme adalah bunuh diri. Dan hal tersebut tentu menjadi sebuah bukti bahwa ya nihilisme dapat menjadi sebuah paham atau dapat menjadi sebuah permasalahan yang menggerogoti jiwa-jiwa manusia gitu, baik secara personal maupun kehidupan sosial manusia. Oleh sebab itu, ketika kita memahami bahwa ada poin-poin negatif yang dapat kita temukan di dalam nihilisme, tentu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan antitesis atau jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh nihilisme itu sendiri, seperti tantangan-tantangan akan makna hidup gitu, seperti tantangan-tantangan akan nilai yang dapat manusia genggam dalam kehidupan yang bagi nihilisme itu nggak ada, yang bagi nihilisme itu adalah sesuatu yang nihil gitu. Kita perlu menjawab hal tersebut gitu. Kita perlu menemukan katakanlah antitesis atau menemukan sebuah hal yang dapat menyebabkan nihilisme itu paling enggak menyebabkan seseorang keluar dari jalurnya sebegitu hebatnya hingga pada akhirnya melakukan tindakan negatif yang merugikan bukan hanya dirinya namun orang lain gitu. Dengan kata lain, kita butuh sebuah nilai yang dapat meredam sisi-sisi ekstrim dari nihilisme itu sendiri gitu.
Bukan bermaksud untuk membantah atau bukan bermaksud untuk mematikan nihilisme itu sendiri, atau dengan kata lain bukan berarti menolak mentah-mentah atau enggak membenarkan apa yang berusaha nihilisme angkat gitu. Pada faktanya ya yang dikatakan nihilisme itu ya ada benarnya gitu. Banyak nilai atau banyak hal atau banyak bahkan makna hidup manusia itu sebenarnya sangat amat subjektif atau sangat amat ilusif atau sangat amat rapuh, sehingga manusia itu sendiri nggak sadar bahwa dirinya sedang berada dalam sebuah jembatan yang entah dibentuk olehnya sendiri atau dibentuk oleh kenyataan yang dihadapinya, yang bisa ambruk atau bisa jatuh kapanpun gitu. Dan ketika dirinya nggak mempersiapkan diri untuk jatuh, atau ketika dirinya katakanlah nggak paham bahwa dirinya sedang berada dalam kondisi yang berbahaya, ya pada akhirnya hal tersebut justru bisa menghasilkan nilai-nilai negatif juga gitu, seperti kesedihan yang sebegitu hebatnya, seperti sebuah tindakan-tindakan frustasi yang dilakukan oleh seseorang ketika merasakan penderitaan dan lain-lain. Oleh sebab itu nihilisme berusaha mengajarkan bahwa ya nggak usah terlalu ngambil pusing pada nilai-nilai yang sebenarnya memang nggak objektif gitu ya, memang sebenarnya bukan sebuah nilai yang dapat dikatakan nilai terbaik dalam kehidupan gitu. Memang salah lu sendiri karena lu menggenggam sebuah hal yang sebenarnya bukan sepatutnya lu genggam gitu. Dengan kata lain, nihilisme berusaha mengatakan hal tersebut gitu. Namun seperti yang kita bahas di awal tadi, ketika kita katakanlah melepaskan sebuah genggaman dari hal-hal yang rapuh, bukan berarti kita dengan serta-merta membuka tangan kita lebar-lebar gitu. Karena pada faktanya kita bisa tersesat sebegitu hebatnya atau terbawa arus pada sebuah jalan yang pada akhirnya berpotensi sangat amat negatif gitu. Oleh sebab itu kita harus menemukan sebuah genggaman-genggaman lain yang mungkin enggak objektif sih, tapi berpotensi menjadi sebuah genggaman yang baik gitu. Lantas, jika sudah demikian, apa sih sebenarnya yang dapat kita genggam gitu? Apa sih yang sebenarnya dapat kita bentuk sebagai makna hidup kita sebagai manusia, yang nggak bisa diocehin atau diribetin oleh nihilisme itu sendiri, yang justru dapat meredam nihilisme itu sendiri? Well, sebenarnya ada sangat amat banyak perdebatan atau ada sangat amat banyak perspektif tentang antitesis dari nihilisme itu sendiri. Ada yang menyebutnya cinta, ada yang menyebutnya kasih sayang, ada yang menyebutnya nilai-nilai teologis, dan lain-lain. Kali ini kita hanya akan membahas nilai dari sebuah perjuangan atau nilai dari keberadaan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, kita bakal berusaha kembali ke dasar eksistensi kita sebagai manusia. Saat kita kembali ke dasar keberadaan kita mulai memikirkan kembali kehidupan-kehidupan yang kita jalani atau katakanlah keberadaan eksistensi kita akan memahami bahwa ya kita hidup dan pada akhirnya akan menghilang atau terlupakan atau katakanlah mati. Melalui perspektif tersebut, nihilisme juga sebenarnya masih bisa masuk gitu. Bahkan kematian itu sendiri menjadi sebuah argumen yang kuat bagi nihilisme bahwa ya manusia tuh nggak bisa menggenggam sebuah nilai yang dapat dikatakan kuat atau dapat memiliki sebuah makna hidup yang dapat dikatakan cukup baik atau cukup luar biasa hingga pada akhirnya dapat bertahan selamanya gitu. Pada akhirnya bagi nihilisme ya semua bakal mati atau semua bakal hilang dalam diri manusia gitu. Itulah mengapa beberapa bantahan dari nihilisme itu sendiri adalah nilai-nilai teologis, yakni ketika kita sadar bahwa manusia yang hidup itu nggak sesederhana kita hidup lalu mati dan terlupa gitu. Ada kehidupan selanjutnya, ada sebuah hal yang dapat dikatakan merupakan makna lain dalam kehidupan yang masih berlaku bahkan ketika keberadaan kita udah nggak ada gitu. Hal tersebut adalah poin-poin teologis ketika berusaha melawan nilai-nilai nihilisme gitu. Namun ketika beberapa orang katakanlah memang nggak seberapa suka poin-poin teologis atau nggak seberapa suka poin-poin yang katakanlah berdekatan atau bersinggungan dengan agama, tenang, kita masih bisa menemukan perlawanan lain atau kita masih bisa menemukan obat lain untuk nihilisme gitu. Bukan berarti saya katakanlah mengiyakan atau membenarkan orang-orang yang nggak mau bersinggungan dengan agama ya. Sebenarnya kalau masalah itu udah sebuah problem yang berbeda gitu. Namun pada faktanya ya memang ada beberapa orang yang mau jawaban yang logis gitu, atau mau jawaban yang rasional gitu, karena bagi mereka mungkin kehidupan selanjutnya atau kehidupan di akhirat nanti bukan merupakan sesuatu yang rasional atau bukan sesuatu yang dapat dikatakan logis bagi orang-orang tertentu gitu. Nah, orang-orang tertentu itulah yang berusaha saya berikan jawaban saat ini gitu. Ketika ada sebuah antitesis yang gak mesti dari agama gitu, bukan berarti saya mengatakan tidak pada agama, itu harus ditekankan terlebih dahulu karena menjadi sebuah pembahasan yang berbeda.
Ketika kita berkaca dari nilai-nilai teologis, kita akan menemukan sebuah fakta bahwa yang namanya kematian itu ya bukan finish, bukan selesai gitu. Pada faktanya manusia masih bisa menggenggam sebuah nilai yang berlaku bahkan ketika manusia itu sendiri telah meninggal, yang nantinya akan dirinya terima atau yang nantinya akan dirinya genggam kembali di kehidupan yang selanjutnya. Well, sebenarnya jawaban dari saya khususnya untuk orang-orang yang katakanlah nggak seberapa suka mengkaitkan agama dengan nilai-nilai rasional nggak jauh beda gitu. Kalau orang-orang yang katakanlah nggak suka dengan nilai-nilai agama tersebut atau katakanlah lebih senang untuk menggunakan logika dan rasionalitasnya, mau berpikir untuk melawan nihilisme itu sendiri, kita dapat melakukan sebuah perjuangan gitu. Kita bisa melakukan sebuah tindakan yang dapat dikatakan berusaha membentuk makna hidup kita atau berusaha membentuk nilai dalam kehidupan kita, baik dalam konteks apapun gitu, khususnya nilai-nilai positif yang kemudian dapat berlaku atau yang kemudian masih dapat bermanfaat atau bermakna bahkan setelah kehidupan kita ini selesai gitu. Itulah mengapa nilai-nilai yang saya katakan dapat membantah atau paling nggak dapat meredam nihilisme adalah sebuah tindakan-tindakan atau sebuah makna hidup yang kemudian masih bisa berpotensi untuk berkembang atau masih bisa diteruskan oleh manusia-manusia lain gitu. Seperti mimpi-mimpi yang katakanlah masih bisa diteruskan oleh generasi yang akan datang, meskipun orang tersebut atau meskipun orang pertama yang memiliki mimpi tersebut udah nggak ada gitu. Hal tersebut dapat menjadi makna yang sangat amat mendalam atau makna yang dapat dikatakan sangat amat luar biasa bagi seseorang, dan hal tersebut nggak bisa diganggu oleh nihilisme gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, nihilisme seringkali membenturkan katakanlah makna-makna atau nilai-nilai yang manusia genggam dalam kehidupan terhadap kematian gitu. Bagi nihilisme ya ketika manusia itu mati, ya nilai dan maknanya selesai gitu. Padahal yang nggak sesederhana itu juga. Ketika seseorang pada faktanya percaya atau yakin pada makna-makna hidup yang kemudian bisa diteruskan oleh seseorang atau bisa dijalankan kembali oleh generasi yang akan datang, maka makna hidupnya atau makna-makna yang dirinya bentuk dalam kehidupan akan terus berlanjut, akan terus hidup bahkan setelah dirinya dipertemukan dengan kematian. Oleh sebab itu, sebenarnya kunci utama untuk counter atau katakanlah melawan nihilisme adalah bahwa percaya kalau kita ini sebenarnya hidup bukan untuk diri kita gitu. Kita hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yang lebih besar dari keberadaan kita, yakni nilai-nilai kebaikan mungkin, nilai-nilai moral atau nilai-nilai yang kita perjuangkan yang mungkin sudah lepas atau dijauhkan dari ego kita gitu. Karena benturan paling kuat yang diberikan oleh nihilisme terhadap diri kita adalah ketika kita menguatkan ego kita gitu, bahwa kehidupan ini ya milik saya, bahwa kehidupan yang saya jalani ini ya apapun nilai yang saya miliki ya harus untuk jadi diri saya gitu, harus saya genggam atau harus jadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri saya. Dan hal tersebut yang dapat sangat amat mudah menjadi sasaran empuk bagi nihilisme gitu, karena ya terserah lu lah, lu mau ngomong bahwa lu memiliki makna sebesar apapun untuk hidup lu memiliki sebuah hal yang mungkin bisa lu banggakan dalam hidup lu, tapi kalau lu udah mati mau gimana gitu. Itu adalah katakanlah poin utama atau poin yang paling sering digunakan oleh orang-orang yang katakanlah menggenggam nihilisme gitu. Dan ketika kita paham bahwa nilai yang kita bentuk atau makna yang kita bentuk dalam diri kita itu bukan tentang diri kita, melainkan pada sesuatu yang katakanlah lebih besar dari keberadaan kita, seperti nilai kebaikan atau nilai perjuangan yang kemudian dapat diteruskan oleh orang lain, maka ketika nihilisme katakanlah mempertanyakan makna-makna yang kita genggam tersebut, ya kita bakal santai aja gitu. Ya karena meskipun kita udah mati, nilai-nilai atau makna-makna tersebut masih bisa diteruskan oleh generasi yang akan datang, masih bisa terus hidup, masih bisa terus menjadi sebuah makna atau terus menjadi sebuah nilai yang katakanlah nggak bisa disentuh oleh keraguan-keraguan gitu, yang nggak bisa disentuh akan nilai-nilai atau katakanlah ketakutan bahwa nilai tersebut pada akhirnya bakal terlupakan. Ya saya kira itu ya, karena saya rasa mungkin udah terlalu panjang. Lain kali kita bahas lagi kontra-kontra yang mungkin bisa dilakukan atau bisa diberikan terhadap nihilisme, atau bahkan kontra-kontra kembali yang dilakukan oleh nihilisme itu sendiri, seperti katakanlah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh nihilisme bahkan ketika orang tersebut telah mati dan mimpi-mimpi atau makna-makna tersebut diwariskan gitu. Nihilisme mungkin saja memiliki kontra-kontra tersebut, mungkin saja memiliki sebuah antitesis atas jawaban-jawaban yang kita berikan pada permasalahan-permasalahan yang berusaha ditawarkan oleh nihilisme itu sendiri. Semua masih memungkinkan gitu. Jadi ya katakanlah semua belum bisa dikatakan finish gitu, karena
Seperti yang kita ketahui, di balik sebuah jawaban yang bahkan sudah terjawab, pada akhirnya akan muncul pertanyaan lain. Sekian, kausalitas yang hening, sampai jumpa.